dan bacaan masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepada Bapa sehingga kami bisa mengikuti hidup ini. Ya Bapa, itulah bukan keputusan kami, melainkan proses kepada kami. Ya Bapa, tidaklah melainkan kami akan memulai proses belajar kami. Kiranya apa yang disampaikan Ibu kepada kami bisa kami tanamkan dalam hati kami. Ya Bapa, inilah doa yang sempurna ini sempurna ke dalam nama Yesus kami. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan cinta terhadap tanah air. Oke, jadi sekarang saya undang anak-anaknya untuk berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Bagaimana hari ini sudah rapi kalian ya? Sudah. Oke, mulai dari pakaiannya, sepatunya juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, adik-adik, untuk membuat kita semangat pagi pada pagi hari ini, mari kita membuat semangat paginya dulu, ya kan? Ya. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan dulu.
memberitahukan atau penyampaian informasi di depan semua orang yang melalui secara langsung bisa media elektronik atau digital. Oke, bagus. Oke, jadi teks ceramah ya, ini adalah teksnya ya. Teks itu adalah berisi informasi ya. Contohnya ceramah ini bisa juga kita lihat yang langsung disampaikan di depan umum ya kan? Bisa juga melalui media elektronik ya, seperti di layar televisi, bisa juga di YouTube dan lain sebagainya ya. Oke, jadi sekarang mari kita juga melihat apakah yang menjadi perbedaan daripada ceramah, pidato, dan khotbah. Ya, jadi siapa yang bisa ada kami di antara kami yang bisa atau masih mengingat tentang perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah? Ada? Oke, baik, silakan berdiri. Perbedaan dari pidato, khotbah dan ceramah yaitu pidato merupakan salah satu penyampaian informasi di depan umum yang ingin mengubah atau bersifat persuasif dan mengajak pendengar untuk mengubah suatu tindakannya terhadap sesama. Dan khotbah adalah suatu penyampaian yang berisi tentang firman Tuhan dan mengajak para pendengarnya untuk bertaat pada kepercayaan masing-masing. Sedangkan teks ceramah merupakan suatu penyampaian informasi maupun arahan kepada pendengarnya. Oke, baik, terima kasih kepada kami Firman. Oke, jadi di sini kita telah mengetahui apakah yang menjadi perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Jadi teks ceramah tadi adalah menjelaskan bahwa sebuah atau berisi informasi yang disampaikan di depan umum, baik itu pengetahuan, ya kan? Nah, kedua, pidato, ya. Pidato itu juga adalah bersifat penyampaian informasi yang bersifat persuasif atau mengajak para pendengar. Oke, berikutnya khotbah, ya. Ini juga adalah khotbah, ini adalah sama, ya. Cuman perbedaannya, khotbah itu adalah penyampaian informasi. Contohnya pada saat kita beribadah, saja yang hendak disampaikan. Contohnya pendeta, pastor, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Oke, sekarang kita masuk pada strukturnya, ya. Apakah itu struktur daripada teks ceramah? Ada yang bisa atau ada yang masih mengingat tentang struktur daripada ceramah? Oke, silakan. Struktur teks ceramah adalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Isi ceramah, 3. Penutup. 1. Pendahuluan. Pendahuluan itu bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan salam syukur. Ucapan syukur. Kedua, isi ceramah. Isi ceramah adalah terbagi menjadi 2, yaitu inti dan gagasan. Inti yaitu bagian isi ceramah yang terdiri atas pemaparan dan penceramah, pandangan umum hingga cara pengilustrasian materi yang disampaikan. Sedangkan gagasannya itu bagian yang terdiri dari ide besar penceramah yang berbahasa besar dan gagasan satu gagasan kepada pendengar. 3. Penutup. Penutup yaitu bagian yang berisi simpulan, ucapan meminta maaf, dan salam penutup. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi untuk struktur ini juga adalah terbagi dalam 3 kelompok.
menggunakan kata kerja teknis atau tata krama. Ketiga, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan sebab atau akibat. Nomor keempat, menggunakan kata kerja mental. Nomor 5, menggunakan kata kerja persuasif. Oke, bagus, silakan duduk ya. Nah, jadi ada 5 ya tentang kaidah kebahasaan tes cerama. Yang pertama tadi adalah menggunakan Kata kerja. kata ganti orang pertama atau tunggal ya kan? Contohnya menggunakan kata saya, aku ya kan? Atau menggunakan kata ganti orang kedua. Ya contohnya kalau dia atau pencerama itu menggunakan kelompok, berarti bisa menggunakan kata kami, ya kan? Kita, ya kan? Oke, ya. Berikutnya ada juga beberapa sapaan, ya. Contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan? Atau para hadirin yang saya hormati, ya. Kedua adalah menggunakan kata Teknis atau tata krama. menggunakan kata teknis, ya. Jadi di situ menggunakan kata teknis itu adalah atau peristilahan, ya. Mungkin di dalamnya ada kata-kata teknis, peristilahan yang baru-baru kita kenal, ya kan? Ya, contohnya apa? Contohnya di situ tentang apa? Contohnya tentang teknis, Tata krama, kesantunan. tata krama, kesantunan berbahasa, ya kan? Iya. Itu dia seperti itu. Berikutnya ada apa namanya penggunaan kata Sebab atau akibat. sebab atau akibat. Menggunakan kata sebab akibat, ya. Contohnya di sana menggunakan kata apa? Contohnya? Hah? Sebab Sebab apa lagi? demikian Apa lagi? akibat. Akibat, ya. Dan lain sebagainya. Berikutnya menggunakan kata Kerja mental. kata kerja mental, ya. Kata kerja mental itu atau kata kerja perbandingan, ya kan? Berarti membandingkan sesuatu, ya. Contohnya di sana apa? Memprihatinkan. Memprihatinkan, apa lagi? Berharap. Berharap, apa lagi? Memperkirakan. Oke. Berikutnya yang kelima adalah menggunakan kata persuasif. Kata persuasif itu adalah mengajak, ya kan? Mengajak. Contohnya, ayo, mari, ya kan? Nah, jadi di situ ada dan yang kelima struktur atau kaidah kebahasaan daripada teks cerama. Oke. Baik,
Diperhatikan. Ini kan Adam yang pertama, ini yang kedua. Coba dilihat dulu ya. Dibaca. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan ke depan. Mana yang termasuk di sini struktur daripada ceramah? Coba. Struktur dari teks tersebut tadi yang pertama pendahuluan atau kata ucapan pembuka, sapaan, ucapan syukur. Baik, yang saya dapat dari contoh ini Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, oke ya? Bagus. Apa lagi? terus isi dari teks di bawah ini, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akan cenderung semakin menurut kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Oke, bagus. Terus Penutupnya, mana penutupnya? Mana penutupnya? anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Oke, bagus ya. Baik, silakan ke belakang. Ada lagi yang berbeda pendapatnya dari teman kalian si Satrio? Ada? Coba, ya siapa tahu aja berbeda ya. Contohnya kan tadi Mano Satrio itu kan pendahuluannya ini, ya. Ada yang berbeda pendapatnya? Ada? Tidak ya? Oke, baik. Nah, jadi di sini benar yang disampaikan oleh teman kalian bahwa di sini ada penggunaan kata sapaan ya kan? Ada kan? Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Berikutnya menggunakan kata kata ganti orang pertama, yaitu menggunakan kata Bapak-bapak dan ibu. saya ini. Ya, kata ganti orang pertama atau tunggal. Ya, berarti dia menggunakan kata saya. Ya kan? Oke. Berikutnya pada pendahuluannya lagi, ini termasuk pada inti pokok permasalahannya, yaitu dibahas di sini adalah pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Ya, jadi di sini sudah ada pokok permasalahan yang akan disampaikan kepada orang banyak. Ya, berikutnya yang menjadi isinya, ya. Ini dia ya. Kita lihat di sana ini ya, contohnya masuk di sini. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral. Ya, berarti di situ nampak bahwa isi daripada teks ceramah tersebut. Berikutnya masuk pada penutupnya. Ya, kita lihat di sini bahwa pada penutup telah ada penegasan kembali, ya kan? Ada penegasan kembali dari pembahasan sebelumnya. Contohnya ya ini, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan,
tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Jadi di sini adalah terlihat bahwa penutup daripada struktur teks ceramah tersebut. Oke. Selanjutnya itu tadi strukturnya, ya. Di mana di sini terlihat kaidah kebahasaannya. Ada yang bisa? Coba cerita bisa? Oke, silakan ke depan. Mulai dari sini di mana terlihat di situ ada kaidah kebahasaan teks ceramah ini. Jadi di sini dia menggunakan kata ganti pertama yaitu saya. Oke. Terus kata sapaan. Kata sapaan atau kata ganti kedua itu dia menggunakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Oke, baik. Dan kedua kaidah kebahasaan teknis yaitu Gimana? ini. Tanggapan dan jawaban mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Oke. Terus Lanjut, moral. Pergaulan global dan pertukaran informasi juga membawa pengaruh pada pergeseran budaya, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai kesatuan itu. oke. Selanjutnya menggunakan kata mental. Ini. Dengan peraturan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dan lingkungan sekitar. Oke. Dan yang terakhir adalah persuasif. Mana persuasifnya? Yaitu mengajak, ya kan? Ya. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Oke, baik, silakan silakan ya. Nah, jadi anak-anak kami semua telah mengetahui di pada contoh di atas adalah sudah kita tentukan struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan pengertiannya. Oke, jadi sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah menganalisis, ya kan? Menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, jadi untuk itu saya mau memberikan satu contoh, ya, video ceramah. Oke, contoh ini silakan diamati anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, pada tanggal 25 November 2017 kita bersama-sama kembali memperingati Hari Guru Nasional. Marilah kita syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan tekad untuk bersama bekerja keras mewujudkan dunia pendidikan yang lebih berkemajuan melalui keteladanan guru kita. Tema Hari Guru kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Tema ini erat kaitannya dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab
membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Di samping itu, guru dan tenaga pendidikan juga harus mampu mengelola kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mengubarkan gerakan nasional revolusi mental. Urgensi penguatan karakter ini semakin mendesak seiring dengan tantangan berat yang kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045 yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Untuk itu, guru harus dapat berperan sebagai the significant others bagi peserta didik. Artinya, guru harus menjadi sumber keteladanan. Momentum Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Di sisi lain, apakah kita sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi pribadi yang sangat tangguh dan berhasil seperti saat ini. Momentum Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Di sisi lain, apakah kita sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga menjadi pribadi tangguh dan berhasil. Sebab tak ada seorang pun yang sukses tanpa melalui sentuhan guru. Bagi pemerintah, peringatan Hari Guru juga menjadi titik evaluasi yang strategis bagi pengambilan kebijakan. Bagaimanapun harus diakui bahwa masih banyak persoalan guru yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan adalah menjadikan guru lebih kompeten, profesional, terlindungi, dan pada gilirannya lebih sejahtera, mulia, dan bermartabat. Namun demikian, perlu kita sadari bersama bahwa upaya pemerintah tentu memiliki keterbatasan, dan oleh karena itu sangat pantas kita berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru. Perhatian pemerintah daerah yang menjadikan tunjangan tambahan dan membuat terobosan kebijakan yang inovatif kepada para guru tentu sangat kita hargai. Melalui kebijakan pemerintah daerah, alhamdulillah banyak hal-hal yang bisa diatasi. Kepada semua asosiasi profesi maupun organisasi guru, tanpa terkecuali, kita patut berterima kasih karena telah menjadikan mitra pemerintah dan mitra guru khususnya. Akhirnya, sekali lagi, mari kita kobarkan semangat menjadi guru sebagai teladan bagi anak-anak kita. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik kepada anak-anak kami. Di sini tadi kan sudah kita amati bersama tentang video ya, video ceramah ya, video ceramah tentang peringatan Hari Guru Nasional. Nah, jadi sekarang tugas anak-anak kami adalah menganalisis isi struktur dan kaidah kebahasaan sesuai dengan video yang telah anak-anak kami amati. Ya, oke. Jadi sekarang saya akan bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan minggu yang lalu. Oke, jadi di sini nanti coba lihat di belakangnya, di situ ada lembar kerja peserta didik, ya. Dituliskan nama kelompoknya, nama kelompok berapa, apakah kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, silakan
satu pendahuluan. Jadi di sini kami memberikan pendahuluan yaitu salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang tema Hari Guru kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Dan di sini kami mendapatkan isi yaitu atau rangkuman argumen. Penguatan karakter karena peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045 yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila. Dan sini penutupnya kami kasih, apakah kita sudah cukup memuliakan guru-guru kita yang telah berjuang untuk mendidik dan membentuk karakter kita sehingga kita menjadi pribadi yang sangat tangguh dan berhasil saat ini. Dan di sini kami sudah mendapatkan kaidah kebahasaan dalam video tersebut, yaitu satu, kata ganti orang pertama atau tunggal ya, atau kata ganti orang kedua. Di sini kami dapatkan, marilah kita syukuri hikmat Tuhan Yang Maha Esa. Dan kedua, menggunakan kata-kata teknis. Jadi di sini kami mendapatkan kata-kata teknis yaitu mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, dan berperan sebagai the significance of others. Dan ketiga, kata-kata argumentasi atau sebab akibat. Momentum Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional. Dan keempat, kata kerja mental. Menjadikan guru lebih kompeten, profesional, terlindungi, dan bermartabat. Dan kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dan di sini kami mendapatkan kata-kata persuasif yaitu selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian dari hasil diskusi kami. Oke, baik, tepuk tangan buat teman-teman. Penampilan kelompoknya bagus sekali ya. Kedua, kita tampilkan kelompok yang di sebelah saya. Di sebelah kiri saya itu kelompok kedua. Oke, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh Komisi 2. Isi dari video ceramah tersebut memperingati Hari Guru Nasional. 2. Struktur ceramah yang terdapat dalam video tersebut. 1. Pendahuluan. Dalam pendahuluan yang kami dengar dalam teks ceramah tersebut, salam pembuka, ucapan salam sejahtera bagi kita semua, dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi ceramah. Jadi isi ceramah yang kami dengarkan pada teks ceramah tersebut adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru, menguatkan tingkat karakter guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan, dan memiliki tanggung jawab terhadap olah hati, olah rasa, olah pikir. Penutup. Yang menjadi penutup dalam teks ceramah guru sebagai teladan bagi anak-anak kita. Selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Terima kasih. 3. Gaya kebahasaan dalam teks tersebut adalah kata ganti orang Recording pertama. stopped. Marilah kita syukuri nikmat Tuhan yang Recording in Maha progress. Esa. 2. Kata teknis. Mereka memiliki tanggung jawab yang berbentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, agensi penguatan karakter. 3. Menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan sebab akibat. Menuntun Hari Guru Nasional hendaknya kita jadikan sebagai refleksi apakah guru-guru kita sudah cukup profesional dan menjadi teladan bagi peserta didik. 4. Menggunakan kebijakan yang sedang
dan akan terus dilaksanakan dengan jadi guru kompeten, persuasif, ajarkan. Marilah kita membangun pendidikan karakter melalui keberadaan guru. Sekian dari aku. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Penampilannya sangat bagus ya. Berikutnya kita tampilkan lagi kelompok. Ya, ini dia kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 1. Sebelum kami membahas atau menyajikan hasil teks diskusi kami sapa kita semua dalam bahasa Indonesia kita. Yahoo! Baik yang saya hormati Ibu Pengasuh Bahasa Indonesia dan terlebih kepada teman-teman kami yang kami sayang dan kami cintai. Baik, langsung saja. Isi dari video ceramah tersebut adalah memperingati Hari Guru Nasional, membangun pendidikan karakter melalui kedaulatan guru. Nomor 2, struktur teks ceramah yang terdapat pada video tersebut adalah pendahuluan. 1. Salam pembuka. Contohnya, salam sejahtera bagi kita semua. 2. Marilah kita mengucap syukur hikmah Tuhan yang Maha Esa. Isi membentuk karakter seorang peserta didik melalui harmonisasi pola hati dan membentuk karakter seorang pendidik dalam pola pikir dan olahraga. Menutup mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum. 3. Kaidah kebahasaan dalam teks tersebut adalah 1. Memakai kata ganti orang, yaitu saya, bapak-bapak atau ibu-ibu, kita, keluarga dan masyarakat. 2. Menggunakan kata teknis. 1. Tata krama. 2. Kesantunan. 3. Karakter. 4. Pola pikir. 3. Menggunakan kata sebab atau akibat. 1. Karena, hendak, demikian, sebab ada. 4. Kata kejahitan. Kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan adalah menjadikan guru lebih kompeten, profesional, terlindungi, dan pada nilainya lebih sejahtera, mulia, dan bermartabat. 5. Kata-kata persuasif. Akhirnya, sekali lagi, mari kita korbankan semangat, mari kita bekerja sama dan mendukung. Baik, itu saja hasil teks diskusi kami. Jika ada yang sedikit kesalahan, kami mohon minta maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kerjasama yang baik sekali ya. Sekarang kita tampilkan kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasil kerja diskusi kami. Langsung saja. Isi dari video ceramah tersebut adalah memperingati Hari Guru Nasional. Kedua, struktur teks ceramah yang terdapat dari video tadi. Yang pertama, pembuka yang kami ambil dari pembuka dari video tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, ya alhamdulillah. Isi dari video tersebut, peserta didik saat ini adalah
Calon Generasi Emas Indonesia tahun 1945 yang harus mempunyai bekal jiwa Pancasila yang baik. Guru menghadap dinamika perusahaan yang sangat cepat dan tidak terduga. Penutup, halo, selamat Hari Guru Nasional. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing langkah-langkah kita mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui guru-guru yang hebat dan mulia. Terima kasih. Kaidah-kaidah kebahasaan dari sila tersebut: 1. Kata ganti orang pertama tunggal atau kata ganti orang kedua jamak. Yang kami ambil dari sila tersebut: keluarga dan masyarakat untuk mengubah gerakan nasional. 2. Kata teknis atau tata kerama. Yang kami ambil dari sila tersebut: mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonis. 3. Kata sebab atau akibat. Sebab tak ada seorang pun yang sukses tanpa melalui sentuhan guru. 4. Kata kerja mental. Masih banyak persoalan guru yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan adalah menjadi guru yang lebih komplain, profesional, terlindungi, dan pada gilirannya lebih sejahtera, mulia, dan bermanfaat. Dan nomor kelima terakhir, kata persuasif. Di samping itu, guru dan tenaga pendidikan juga harus mampu mengelola sama antara satuan pendidikan. Terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok. Oke, baik, semua penampilan kelompok sudah selesai ya. Sudah selesai. Dan berdasarkan hasil presentasi anak kami pada hari ini, yaitu mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4, bahwasanya sudah 85%, ya. Sudah 85% anak-anak kami sudah bisa menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah, ya. Struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, jadi di sini anak-anak kami bergantung pada strukturnya. Apa struktur tadi? Ya, ada 3 ya kan? Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada penutup. Jadi apa yang termasuk di dalam pendahuluannya, apa yang termasuk di dalam isinya, dan apa yang termasuk di dalam penutupnya, ya. Berikutnya ke kaidah kebahasaannya, ya, kaidah kebahasaannya. Ya, jadi saya lihat tadi semuanya anak kami, ya, 85% sudah bisa menganalisis manakah yang menjadi kaidah kebahasaan teks ceramah, ya, berdasarkan video yang telah diamati, ya kan? Ya. Mulai dari penggunaan kata ganti, ya kan? Penyampaian salam, penyampaian ucapan syukur, ya. Berikutnya penggunaan kata teknis, ya, atau peristilahan, ya kan? Contohnya ada tata krama berbahasa, ya kan? Ada di situ kata-kata yang baru kita dengar, contohnya belum pernah kita dengar, ya. Berikutnya tentang penggunaan kata sebab akibat, hubungan sebab akibat, ya. Sebab dan akibat, ya. Di situ tadi sudah ada contoh-contohnya, ya. Berikutnya adalah ada penggunaan kata Kerja mental. kerja mental, ya. Kerja mental di situ
baca, ya. Itu adalah termasuk pada penilaian strukturnya. Sedangkan penilaian kaidah kebahasaannya adalah ada ketepatan dan ada kelengkapan daripada kaidah kebahasaan tersebut, ya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya Ibu akan memberikan berupa soal-soal remedial, ya, bagi siswa yang 15% masih belum mencapai KKM,
semua LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, apakah ada yang perlu ditanyakan? Coba, apakah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin ada yang masih belum dimengerti menyangkut teks ceramah. Sebelum kita menutup, ya. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 ada? Tidak ya, berarti sudah mengerti semua? Sudah mengerti tentang teks ceramah? Sudah ya? Oke. Menganalisis teks ceramah sudah ya? Kelompok 1, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini? Tidak ada ya? Kelompok sudah bisa dimengerti semua? Sudah. Bagaimana kalau saya suruh minggu depan contohnya menyusun, ya, berbicara di depan kelas, di depan teman-temanmu, ya, untuk menyampaikan ceramah, ya apapun contohnya, ya mungkin gotong royong, ya mengenai pendidikan, ya dan lain sebagainya. Berarti sudah bisa ya? Bisa. Oke, bagus sekali. Kelompok 3, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semua? Sudah. Berarti mulai dari pengertian teks ceramah semuanya sampai pada menganalisis, ya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks ceramah. Oke, bagus sekali. Pintar semua kalian ya. Kelompok 4, ada yang kalian tanya? Coba. Jadi di sini kami bertanya, apa perbedaan ceramah khusus dengan ceramah umum? Ceramah khusus, ya, dan ceramah umum. Oke. Jadi kalau ceramah khusus itu biasanya kalau khusus itu adalah hanya pribadi yang tahu, ya kan? Khusus dia, contohnya orang tua sedang berceramah kepada anaknya, berarti ceramah khusus namanya, ya, berceramah khusus. Sedangkan umum tadi adalah ceramah yang disampaikan di depan orang banyak, ya. Contohnya tadi berceramah, ya, ada tadi topiknya, ya kan? Atau contohnya saya berceramah saat ini di depan anak-anak kami, ya, menceramai anak-anak kami tentang kedisiplinan waktu, ya kan? Iya. Apalagi setiap hari sering kami mengapelkan, memberikan ceramah berbagai macam topiknya, ya. Ada kedisiplinan waktu, ada kerapian anak-anak kami, ya, berkomunikasi yang baik, ya, dan sebagainya, ya kan? Iya. Nah, jadi seperti itu Rita, perbedaan daripada ceramah umum dan ceramah khusus. Kita tahu bahwa khusus itu adalah tidak dikenal oleh orang lain, terkhusus dia, ya kan? Atau juga bisa juga dikatakan itu terkhusus, contohnya seperti terkhusus di sekolah, ya kan? Ceramah yang diceramahin disampaikan di sekolah. Contohnya kan kami berceramah Bapak Ibu guru. Tidak mungkin kami berceramah di masyarakat. Contohnya memberikan kedisiplinan waktu kepada masyarakat. Itu kan tidak mungkin. Ya, itu namanya khusus di sekolah, khusus kepada siswa-siswi. Ya seperti itu Rita ya. Apa sudah bisa dimengerti? Mengerti. Oke, bagus. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada, ya. Berarti saya yakin dan percaya ini anak kami semua sudah mampu, ya, sudah mampu, dan bahkan tadi dari LKPD-nya saya sudah menilai bahwa semua jawabannya sudah mulai mendekat, ya, sudah mencapai ke 85%, ya. Jadi hanya sebagian kecil saja yang masih belum mengetahui, ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus memberikan berupa
Maria. Silakan. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Dalam nama Bapa Yesus Kristus Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, di mana awal pertengahan sebentar lagi kami mengakhiri proses belajar mengajar kami ini. Tuhan telah menyertai membimbing kami. Kiranya apa yang sudah kami dapatkan pada saat ini Bapak, kiranya kami dapat memperolehnya sebagai bekal kami di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami bisa kembali menyerahkan seluruh hati jiwa raga dalam tangan-Mu. Ini doa yang sekali ini Bapa, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.